my YouTube channel Pemel Diary. So di video kali ini akan ada sesuatu yang baru. Aku akan coba smoothing rambut sendiri. As you know guys, rambutku itu aslinya keriting dan ngembang. Dan aku udah pernah cerita di videoku sebelumnya kalau aku udah pernah smoothing rambut waktu kelas 6 SD. Dan aku udah mengenal smoothing. Dan setelah saat itu aku rutin banget, setahun aku bisa smoothing hair itu 2 kali sampai 3 kali. Dan itu bener-bener spend too much money karena aku nggak bisa smoothing rambut sendiri dan selalu ke salon. Dan tiap kali ke salon itu ngabisin duit sekitar 500 hingga 1 jutaan. Dan oh my god, aku nggak kebayang ini udah berapa banyak uang yang aku habisin cuman untuk rambutku biar lurus, karena aku bener-bener suka rambut lurus dan aku nggak suka rambut keriting. Dan for your information, aku pernah keritingin rambut kemarin ya, jadi ini aku baru smoothing lagi ya bulan Desember dan udah 3 bulan. Nah sebelum bulan Desember itu aku pernah keritingin rambut dan aku nggak suka sama hasilnya, jadi aku smoothing lagi. Dan sekarang baru 3 bulan rambutku udah balik lagi, dari akarnya itu udah keriting-keriting gitu loh, pokoknya udah jelek banget. Jadi aku tiap hari harus nyatok, dan ini aku tadi habis keramas terus dicatok deh. Nah guys, di video kali ini kalian akan melihat bagaimana nanti hasilnya rambutku yang udah hampir rusak ini, bagaimana caraku mensmoothing rambut sendiri. Dan ini sebenarnya bukan coba-coba sih, karena aku udah meneliti, udah konsul juga ke beberapa temanku yang sering hair care, sering kayak treatment rambut sendiri. Mereka udah mencoba smoothing rambut sendiri di rumah dan hasilnya bener-bener bagus. Jadi aku jadi penasaran, pengen nyoba seperti apa hasilnya di rambutku. Oke, kalau kalian penasaran, keep on watching ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Oke guys, untuk obat smoothingnya kali ini aku coba merek Matrix. Aku belinya di Shopee, ini belum di unboxing. Harganya itu sekitar 120.000 itu untuk 2 obat untuk smoothing hairnya dan untuk netralisirnya. Itu untuk yang 500 ml. Jadi kemarin itu aku sempat cek, ada sih yang 125 ml itu harganya murah banget, start from 40 ribuan. Dan itu sebenarnya untuk rambutku yang sependek ini bisa pakai yang 125 ml, tapi aku pengen nyobain atau pengen stok aja sih, jadi beli 500 ml biar lebih hemat sekalian, jadi bisa pakai berkali-kali nantinya kalau udah keriting lagi. So aku akan unboxing ini, stay tune ya. Oke guys, aku udah unboxing obat smoothingnya, dan ini dia ada 2 obat. Ini step 1 dan ini step kedua. Jadi ini obat smoothingnya aku beli di Shopee. Nanti nama tokonya akan aku cantumin di description box. Dan ini aku beli yang varian sensitive nya. Jadi kalau obat Matrix itu dia ada beberapa varian. Yang pertama itu ada extra resistant, itu untuk rambut yang teksturnya tebal dan kasar. Terus ada yang varian resistance, itu untuk rambut yang bertekstur tebal. Terus ada yang varian normal, itu untuk rambut yang belum pernah mengalami proses kimia. Nah kalau yang ini, yang varian sensitive ini untuk rambut yang sensitif, yang udah pernah mengalami proses kimia sebelumnya, yang udah pernah di smoothing atau yang pernah dikeritingin, pokoknya semua proses kimia yang udah pernah kalian lakuin di rambut kalian, kalian harus pilih varian yang ini, oke? Oke guys, untuk equipmentnya atau peralatan kalian harus menyiapkan itu yang pertama sisir. Di sini aku ada 2 model sisir, ini yang model sasak, ini yang model sikat. Boleh kalian pakai yang mana aja asalkan yang ujungnya lancip seperti ini. Terus kalian harus nyiapin hair dryer buat ngeringin rambut, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa sih, bisa pakai kipas diangin-anginin aja. Terus catokan, aku pakai yang mereknya Matrix. Terus habis itu wadah untuk naruh obat smoothingnya.
Dan nanti rambutku ini kan belum dikeramas ya, jadi nanti aku akan keramas rambutku terlebih dahulu. Nah, karena rambut aku udah hampir rusak gitu, jadi sebelum kita smoothing kita harus kasih masker dulu. Di sini aku udah nyiapin masker merek L'Oreal. Ini aku beli 2 saset. Aduh. Ini yang total repair untuk rambut dengan tanda kerusakan. Oke, kenapa 2? Yang pertama ini akan aku pakai di saat keramas, dan ini nantinya setelah rambutku setengah kering aku akan pakai ini sebelum aku aplikasiin obat smoothingnya. Oke guys, itu tadi beberapa peralatan yang harus kalian siapkan. Sekarang aku mau keramas rambutku terlebih dahulu. Oke, stay tune ya. Oke guys, sekarang aku udah keramas setelah pakai masker tadi, dan sekarang aku akan keringin rambut pakai hair dryer. Setelah itu aku akan pakai masker lagi. Jadi itu tadi gunanya beli masker saset ini 2 saset, satu buat yang dipakai di saat keramas dan satu lagi dipakai di saat rambut kalian udah kering sekitar 80% dan gak perlu dibilas lagi. Oke guys, jadi ini rambutku. Ini sebelum di hairstyle, sebelum dicatok, itu asli jelek banget, parah. Ini keriting di akar-akarnya dan ngembang banget ya bagian atasnya. Kalian bisa lihat bagaimana jeleknya rambutku kalau tidak dicatok. Keriting. Oke guys, ini sekarang rambutku dalam keadaan sekitar 80% kering, dan sekarang kita akan coba mengaplikasikan masker yang kedua tadi, tapi sedikit aja. Oke, aku udah nuangin bener-bener dikit. Jadi sekarang rambut kalian bagi dulu. Sekarang kita langsung pakai obat yang step pertamanya. Ini bener-bener banyak banget sih, karena tuh ini kan yang 500 ml kan ya. Kalau yang 125 aja itu kalau di rambut aku yang setipis dan sependek ini bakalan lebih banget. Jadi kita bakalan coba sedikit aja, tapi kita nggak boleh pelit dengan produk. Kalau baunya sih sama ya, sama obat pelurus pada umumnya. Oke, nyengat banget sih, tapi nggak terlalu bau seperti Macarizo. Oke, aku coba sedikit dulu, nanti kalau kurang aku akan tambahin lagi, karena kalau udah lebih nanti nggak bisa dimasukin lagi. Jadi kita sedikit-sedikit aja. Sekarang bagi rambutnya bener-bener harus sekitar 1,5 cm gitu loh guys, jangan terlalu tebal ya. Oke, segini kurang lebih, terus diikat. Tipsnya, kalau rambut kalian udah pernah dilurusin atau diwarnain sebelumnya, itu jangan terlalu, kalau aplikasiin obatnya itu jangan terlalu dekat sama akar rambut. Itu jarakin sekitar 1,5 cm atau sekitar 2.
kalau rambut kalian baru pertama kali di smoothing itu bisa sekitar 1 cm. Itu untuk mencegah rambut kalian nggak patah, karena takutnya karena udah sering diproses kimiawi karena terlalu dekat sama akarnya jadinya jadi patah. Oke, kita langsung aja pakai obatnya ya. Udah kelar pakai obat pelurus rambut yang step pertamanya, dan sekarang karena rambut aku sensitif jadi kita akan nunggu 10-25 menit buat habis itu dibilas. Oke guys, aku udah kelar keramas, dan tadi di petunjuknya sih keramas pakai air panas, tapi aku pakai air dingin aja karena kalau pakai air panas takutnya rambutku malah jadi rapuh. Sekarang aku mau keringin pakai hair dryer. Sebelum dikeringin aku mau pakai serum dulu. Aku pakai Ellipse, gunanya buat melindungi rambut kalian dari panasnya hair dryer. Pakai secukupnya aja. Oke guys, rambutku udah kering. Sekarang saatnya catok rambut dengan panas yang maksimal. Aku pakai panas yang 220 derajat. Sekarang kita bagi dulu rambutnya. Untuk neutralizernya ini langkahnya sama kayak yang tadi. Ini setelah dicatok nggak perlu dibilas lagi, ini cukup diaplikasikan krim neutralizernya. Kita buka dulu ya. Lumayan wangi sih yang ini krimnya, pakai secukupnya aja. Oke. Ini nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Terus ikat rambut jadi beberapa bagian. Oke guys, step yang kedua, krim neutralizer ini udah kelar diaplikasin ke rambut. Ini kita tunggu dulu 10-25 menit, tapi aku nunggu cuman sampai 15 menit. Habis itu aku keramas. Setelah keramas kita akan ke tahap terakhir, yaitu catok. Setelah dicatok baru deh kelar. Oke guys, aku udah kelar keramas dan ini rambutnya masih basah. Sebelumnya jangan lupa kasih vitamin rambut dulu, secukupnya aja. Ya udah habis. Oke.
akhirnya kelar, tinggal satu tahap lagi, tahap finishing. Sekarang kita akan catok, tapi catoknya beda dari catok yang tadi. Kalau tadi catoknya per helai, sekarang kita catoknya cukup di bagian luar aja. Oke, udah panasin catok, tinggal dicatok di bagian luar. Jadi biar untuk enggak memberikan kesan yang kaku, aku akan catok masukin ke dalam di bagian bawahnya. Oke. So guys, akhirnya sudah kelar dan ini hasilnya. Rambutku terasa lebih lembut dan mudah diatur. Semoga ini bisa bertahan lama. So, sekian video tutorial cara meluruskan rambut sendiri ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you on my next video guys. Bye. Thank you.